Halo guys, selamat datang di channel YouTube ini. Jumpa lagi dengan saya Purnomo. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada Anda kita belajar mengenai metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Namun sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pada setiap penayangan video-video saya selanjutnya. Selamat menyimak. Topik pembahasan kali ini adalah populasi dan sampel. Pada penjelasannya, saya akan membagi dalam 4 subtopik pembahasan, yaitu alasan penggunaan sampel, langkah-langkah pengambilan sampel, jenis-jenis dan teknik pengambilan sampel, dan cara menentukan sampel. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang topik pembahasan ini, perlu kita ketahui apa itu populasi dan apa itu sampel yang digunakan di dalam penelitian. Dan di dalam melakukan penelitian, kita pasti memiliki sasaran atau target yang akan dijadikan. Jika kita melihat orang-orang banyak di sekitar kita dan kita ingin menjadikan mereka sebagai sasaran atau target di dalam penelitian kita, dan kita menganggap mereka memiliki banyak karakter dan perilaku yang berbeda-beda. Nah, orang banyak itulah yang dinamakan sebagai populasi. Tetapi apakah populasi itu hanyalah orang atau manusia? Tentu saja tidak. Karena populasi itu bisa terdiri dari binatang-binatang atau buku-buku, sekolah-sekolah, dan objek-objek lain atau benda-benda lain yang ada di sekitar kita. Dan tidak menutup kemungkinan seorang manusia pun bisa dijadikan populasi. Contohnya, misalnya di dalam dunia kedokteran. Seseorang bisa dijadikan objek untuk dilakukan penelitian dengan mengambil bagian-bagian terkecil di dalam tubuhnya, misalnya mengambil sampel darah dan sebagainya. Jadi, populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak kita teliti. Sekali lagi, keseluruhan dari jumlah yang akan kita teliti. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil secara representatif atau mewakili dari yang bersangkutan atau bagian kecil yang diamati. Jadi boleh dikatakan bahwa sampel ini adalah bagian dari populasi. Dalam melakukan penelitian, kita disarankan untuk melakukan pengambilan sampel. Pasti ada alasan yang mendasari mengapa kita harus menggunakan sampel untuk mengambil data tersebut. Ada 6 alasan di dalam penggunaan sampel. Baiklah, kita akan melihat satu persatu. Yang pertama, masalah waktu. Dengan sampel, waktu akan semakin cepat dan efektif, sehingga penelitian yang kita lakukan akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Alasan yang kedua, ukuran populasi. Populasi yang terlalu banyak tentu harus menjadi pertimbangan khusus bagi peneliti agar dalam melakukan penelitian, dalam melakukan pengambilan data, tidak perlu untuk mengambil secara keseluruhan populasi. Oleh karena itu, dibutuhkan sampel karena populasi yang terlalu banyak. Alasan yang ketiga adalah masalah biaya. Masalah biaya mempengaruhi alasan kita untuk melakukan pengambilan sampel. Karena dengan objek penelitian yang banyak, tentu mengakibatkan kebutuhan biaya yang banyak dan juga waktu yang banyak. Alasan yang keempat, adanya percobaan yang sifatnya merusak. Pada penelitian tertentu, ada penelitian yang dalam pengambilan datanya harus mengambil organ tubuh, baik itu organ tubuh manusia ataupun organ tubuh hewan yang akan diteliti. Sehingga jika dilakukan akan merusak organ tubuh tersebut. Maka untuk memperoleh hasil yang maksimal, tidak perlu mengambil
secara keseluruhan, tetapi cukup mengambil sampelnya saja. Contohnya misalnya, jika kita melakukan penelitian tentang darah, tidak mungkin kita mengambil darah kita secara keseluruhan, tetapi cukup sampelnya saja, cukup bagian-bagian tertentu atau sebagian kecil dari darah kita. Alasan yang kelima adalah masalah ekonomis. Tentunya lebih ekonomis jika kita menggunakan sampel di dalam penelitian kita. Alasan yang keenam atau yang terakhir adalah masalah ketelitian. Bahwa seluruh populasi tidak mesti menggambarkan apa yang ingin kita teliti. Tetapi dalam populasi tersebut pasti ada informan-informan tertentu atau ada objek-objek tertentu yang perlu kita ambil datanya. Sehingga itulah yang mendasari mengapa kita harus cukup mengambil sampelnya saja. Dari alasan-alasan penggunaan sampel yang telah diuraikan sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa dengan penggunaan sampel dapat memberikan manfaat. Ada 3 manfaat yang bisa dirasakan oleh peneliti. Yang pertama, dapat menghemat waktu. Yang kedua, memberikan manfaat dalam menghemat biaya. Dan yang ketiga, dapat menghemat tenaga. Dengan demikian, hasil penelitian akan menjadi lebih akurat dan proses penelitian akan menjadi lebih mudah. Setelah kita mengetahui apa alasan dan manfaat dalam penggunaan sampel, selanjutnya kita akan mempelajari apa saja yang menjadi langkah-langkah di dalam pengambilan sampel. Ada 5 dapat dijadikan langkah-langkah di dalam pengambilan sampel. Yang pertama, menentukan target populasinya. Objeknya harus jelas di mana kita harus meneliti. Yang kedua, mendata seluruh elemen populasi. Kita harus mendata seluruh elemen populasi mulai dari A sampai Z tentang seluruh unit elemen populasi tersebut. Yang ketiga, kita menentukan sumber informasi. Sumber informasi ini penting sehingga di dalam menentukan sumber informasi, orang-orang tertentu yang akan kita ambil untuk kita jadikan sampel. Yang keempat, menentukan jumlah anggota sampel. Dari informasi tersebut, tentunya kita akan menjumlah berapa orang yang akan kita jadikan sampel. Yang kelima atau yang terakhir, kita menentukan teknik samplingnya. Selain jenis sampling yang kita pilih, kita harus menentukan tekniknya. Sehingga kita di dalam melakukan penelitian, kita menentukan pilihan dalam penelitian kita akan lebih mudah melakukan langkah-langkah penelitian dengan sampel yang jelas, teknik yang jelas, pendekatan yang jelas, dan tentunya juga dengan jumlah sampel yang jelas pula. Selanjutnya kita akan mempelajari teknik dan jenis-jenis pengambilan sampel. Dalam hal ini terbagi atas 2 teknik, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Kedua hal ini akan menggambarkan seluruh keadaan. Pada probability sampling itu adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jadi probability sampling ini lebih bersifat secara umum. Artinya, semua orang yang menjadi populasi berpotensi untuk menjadi sampel. Sedangkan non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi anggota populasi untuk menjadi sampel. Ini adalah kebalikan dari probability sampling. Kalau pada probability sampling itu memberikan peluang yang sama, sedangkan pada non-probability sampling tidak memberikan peluang yang sama. Dalam hal ini, pada non-probability sampling ada perlakuan-perlakuan khusus. Artinya, hanya orang-orang tertentu dalam populasi yang akan dijadikan sampel. Kedua teknik pengambilan sampel ini terbagi lagi di dalam beberapa jenis.
Di antaranya, pada probability sampling terbagi dalam 4 jenis, yaitu simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan cluster sampling. Sedangkan pada non-probability sampling terbagi dalam beberapa jenis, yaitu sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, purpose sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Berikutnya kita akan mencermati jenis-jenis dari kedua teknik pengambilan sampel tersebut. Jenis yang pertama dari teknik pengambilan sampel probability sampling adalah simple random sampling, yaitu cara pengambil sampel dari anggota populasi secara random atau acak karena keadaan populasi bersifat homogen atau relatif sama, sehingga berapapun, kapanpun, dan siapapun dapat menjadi sampel tanpa memperhitungkan kategori-kategori tertentu. Yang terpenting, di dalam pengambilan sampelnya dilakukan secara random atau acak, karena sampel tersebut sudah mewakili dari populasi tersebut. Jenis teknik pengambilan sampel probability sampling yang kedua yaitu proportionate stratified random sampling, yaitu cara pengambilan sampel dalam populasi yang berstrata secara proporsional dari populasi yang heterogen atau yang tidak sejenis. Misalnya, ada 1000 jumlah populasi. Dari 1000 jumlah populasi tersebut, ada 200 lulusan atau strata S2, 200 lulusan S1, 200 lulusan SMA, 200 lulusan SMP, dan 200 lulusan SD. Jadi kita melihat bahwa dari 1000 orang itu masing-masing strata itu jumlahnya sama 200. Dari jumlah proporsional tersebut dapat diambil sampel juga secara proporsional dan secara random atau acak. Misalnya pada masing-masing strata diambil 10 orang. Selanjutnya, jenis yang ketiga yaitu disproportionate stratified random sampling, yaitu jenis pengambilan data yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi tidak proporsional. Misalnya ada strata S2, misalnya ada 50 orang, strata S1 ada 100 orang, strata yang tingkat SMA misalnya ada 300 orang, dan SMP ada 500 orang. Sampel yang diambil dari masing-masing strata tersebut diambil misalnya 10 orang. Dari hal tersebut diketahui bahwa populasi berstrata tetapi kurang proporsi dari segi jumlah. Nah, jenis ini biasa dikenal juga dengan istilah sampling acak tidak proporsional berdasarkan stratifikasi yang keempat, yaitu cluster sampling atau area sampling, yaitu jenis pengambilan sampel yang menjadikan area-area atau wilayah-wilayah tertentu yang dijadikan sebagai objek penelitian. Misalnya, wilayah yang dipilih adalah Sulawesi Tengah. Nah, dari wilayah Sulawesi Tengah itu kita tentukan dulu salah satu kota dari beberapa kota yang ada di dalamnya. Kita ketahui bersama bahwa di Sulawesi Tengah itu ada kota Palu, kota Poso, Toli-Toli, Donggala, dan Luk Banggai. Nah, misalnya kita tentukan kota Luk Banggai. Di Luk Banggai tersebut selanjutnya kita tentukan apakah di Luk Banggai tersebut di Luwuk Utara atau Luwuk Selatan atau di pusat kota Luwuk. Setelah itu misalnya kita tentukan di kota Luwuk, di pusat kota,
Kita tentukan salah satu lembaga yang ada di Kota Lubanggai. Misalnya Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Nah, terakhir kita tentukan di dalam lembaga tersebut siapa yang akan kita jadikan sampel, yang akan ditentukan sebagai sampel. Sehingga nama dari jenis ini adalah cluster sampling area, yaitu jenis pengambilan sampel yang berbasis area, yang kemudian mengerucut kepada lembaga, kemudian mengerucut lagi kepada penduduk yang ada di dalam daerah tersebut. Selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis dari teknik pengambilan sampel non-probability sampling. Yang pertama ada sampling sistematis, yaitu pengambilan sampel yang didasarkan atas urutan dari populasi yang telah diberi nomor atau anggota sampel yang diambil dari populasi pada jarak interval waktu, ruang dengan urutan yang seragam. Misalnya, jumlah populasi 140 orang dan populasi tersebut diberikan nomor masing-masing, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 140. Dan pengambilan sampel dilakukan berdasarkan nomor genap, misalnya nomor 2, nomor 4, nomor 6, nomor 8, nomor 10, dan seterusnya. Ataupun bisa dilakukan sebaliknya, pengambilan sampel dilakukan berdasarkan nomor ganjil, misalnya nomor 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang kedua ada sampling kuota, yaitu penentuan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai mencapai jumlah atau kuota terpenuhi. Misalnya dari populasi 500 orang, kita hanya butuh 50 orang saja. 50 orang itu seperti apa? Nah, misalnya berusia di bawah 50 tahun, atau misalnya yang mengerti tentang IT, atau misalnya yang mengerti bidang-bidang tertentu. Jadi 50 orang yang diambil berdasarkan sampling kuota tersebut. Yang ketiga ada sampling aksidental, yaitu penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Artinya, secara kebetulan peneliti bertemu di suatu tempat dan digunakan sebagai sampel bila dianggap cocok sebagai sumber data. Nah, dalam hal ini yang terpenting adalah sampel tersebut sifatnya representatif. Dan yang keempat adalah purposive sampling, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya dari 100 orang yang kita butuh, beberapa orang yang kita perlukan dengan pertimbangan orang tersebut misalnya berstrata S1 atau sudah sarjana, dan juga yang bersangkutan itu sudah bekerja. Jadi dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut itu dapat dijadikan variabel di dalam sebuah penelitian. Yang kelima ada sampling jenuh, yaitu penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan jika populasi jumlahnya relatif kecil, misalnya kurang dari 30 orang. Istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus, yaitu di mana semua anggota populasi dapat dijadikan sampel. Yang keenam atau yang terakhir adalah snowball sampling. Ya, snowball sampling yaitu sampling bola salju. Pada saat dilakukan penelitian, kita hanya menentukan orang tertentu, tetapi seiring waktu berkembang, ya, layaknya seperti bola salju yang menggelinding semakin hari semakin membesar, maka dari satu orang yang kita tentukan itu bisa berkembang menjadi 2 orang. Seterusnya itu bisa berkembang menjadi 6 orang, dan dari 6 orang tersebut bisa berkembang lagi menjadi banyak orang. Karena dalam hal tersebut dalam rangka untuk melengkapi data yang ingin kita peroleh. Lalu bagaimana dengan cara menentukan ukuran sampel? Ada 4 langkah secara umum penentuan sampel.
Yang pertama adalah sampel berdasarkan ukuran yang layak. Ukuran sampel yang layak adalah ukuran yang ideal. Dalam penelitian setidaknya ada antara 30 sampai dengan 500. Yang berikutnya yang kedua, sampel berdasarkan kategori. Misalnya, dari objek penelitian kita ingin menentukan kategori berdasarkan pria dan wanita. Maka masing-masing pria dan wanita itu setidaknya memenuhi kuota yang minimal tersebut, yaitu 30. 30 dari pria dan 30 dari wanita. Yang ketiga adalah sampel berdasarkan jenis penelitian. Bila kita menggunakan analisis multivariate, ya berupa korelasi atau regresi berganda, maka setidaknya jumlah sampelnya ya adalah jumlah variabel dikalikan 10. Ya. Jika penelitian kita menggunakan 5 variabel, maka 5 variabel dikalikan 10 tersebut. Ya, 5 kali 10 yaitu 50 sampel. Yang berikutnya, yang keempat, sampel berdasarkan eksperimen sederhana. Ya. Dimana dengan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai dengan 20 orang. Jadi 20 kelompok kontrol dan 20 kelompok eksperimen. Sehingga kita bisa mengetahui jumlah sampelnya. Keempat langkah tersebut adalah ketentuan secara umum. Dan ada cara menghitung sampel yang telah ditentukan oleh para pakar. Beberapa di antaranya oleh Slovin. Slovin ini telah menentukan sampel dalam bentuk rumus. Rumus Slovin yaitu N kecil sama dengan N besar per 1 plus dalam kurung N besar dikalikan E kuadrat. N kecil itu artinya ukuran sampel, sedangkan N besar adalah populasi. Jika populasi 100 orang, maka bisa kita hitung sendiri. Ya, kita coba sendiri. Dan E kuadrat itu adalah persentase kesalahan pengambilan sampel yang diinginkan. Karena berdasarkan kesalahan yang kita inginkan, bisa kita dapatkan ada kesalahan di dalam penelitian. Jadi di dalam penelitian pasti ada potensi kesalahan, dan potensi bisa kita buat sendiri. Misalnya potensi kesalahan 1%, 3%, 5%, dan seterusnya. Ya, bisa kita pilih sendiri. Dan yang berikutnya ada penentuan sampel oleh Stephen Isaac dan William B. Michael. Ya, mereka telah menentukan sampel berdasarkan rumus. Ya, tetapi jangan khawatir karena rumus ini juga sudah dinyatakan di dalam bentuk tabel yang lebih mudah. Ini penentuan sampel oleh Stephen Isaac dan William B. Michael berdasarkan rumus tadi, rumus yang telah kita lihat di sebelumnya. Jadi misalnya kita memiliki populasi 100 orang, maka sampelnya adalah 87 dengan tingkat kesalahan 1%. Ya, bisa kita lihat pada tabel, dan tabel ini sudah banyak tersedia di buku-buku penelitian kuantitatif, serta banyak juga beredar di media-media sosial. Yang berikutnya, yang ketiga adalah Krejci dan Morgan. Ya, Krejci dan Morgan ini membuat tabel penelitian yang lebih sederhana lagi karena tidak memperhitungkan tingkat kesalahan. Misalnya kita memilih populasi 100 orang, maka sampel yang akan kita gunakan adalah 80 seperti yang ada di tabel tersebut. Yang berikutnya, yang keempat, ada tabel penentuan sampel berdasarkan persentase ya, menurut Young. Ini yang lebih sederhana lagi. Jika kita melihat dari tabel tersebut, ya, jika populasi 0 sampai 100, maka menurut Young besar sampel harus 100%. Kalau 100 orang, maka 100 orang tersebut yang kita jadikan sampel. Dan jika 101 sampai 1000,
ya. Yang digunakan adalah 10% ya. Jika populasi itu ada 500 orang, maka sampelnya 10% dari 500 tersebut, yaitu cukup 50 orang saja. Yang berikutnya kita melihat ada penentuan sampel menggunakan monogram oleh Hershey. Ya, caranya dengan menarik garis lurus. Misalnya ada populasi 100, ya tingkat kesalahan 1%, maka tinggal kita menarik garis lurus tersebut, maka sampelnya akan ketemu. Misalnya ketemunya di 90 atau 75 sampel. Itulah bagaimana teknik-teknik dan jenis-jenis sampel, di mana sudah ditentukan alur-alurnya bagaimana menentukan sampel tersebut. Karena sampel merupakan representasi karakteristik dari populasi, sehingga hasil penelitian dapat kita generalisasi kepada populasi. Artinya, sampel tersebut merupakan keterwakilan dari populasi tersebut, dan hasil dari penelitian tersebut bisa dinyatakan secara umum berlaku kepada populasi yang ada. Sekian penyampaian salah satu materi metode penelitian kuantitatif pada pembahasan populasi dan sampel. Semoga bermanfaat dan teruslah belajar. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Akhir kata, Tuhan memberkati.